Okay, let's go. Hai semuanya, perkenalkan saya Yaya, perwakilan dari kelompok 1. Nah, teman-teman udah pada tahu kan kelompok kami membahas tentang apa? Jadi, kami membahas tentang teori dasar ekonomi internasional. Nah, kali ini ada beberapa topik nih yang akan saya jelaskan. Sama seperti kemarin, jadi mari kita review ulang kembali materinya ya. Pada subtopik yang pertama, kami membahas tentang pengertian teori dasar ekonomi internasional. Materi yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan teori ekonomi internasional dari zaman ke zaman. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional. Materi keempat, saya akan membahas tentang sejarah asal mula terjadinya ekonomi internasional. Nah, akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir. Di materi yang terakhir ini saya akan membahas tentang asumsi-asumsi terjadinya perdagangan internasional. Apa sih pengertian teori dasar ekonomi internasional itu? Jadi, ekonomi internasional pada umumnya diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional berupa ekspor dan impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi berupa swasta ataupun pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara. Ada juga pengertian ekonomi internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Oakley Summary, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Dari segi ilmiah sendiri, ekonomi internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Sedangkan dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Materi yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan teori ekonomi internasional dari zaman ke zaman. Di zaman yang pertama ada zaman prapasik, berisi teori merkantilisme dan teori dari David Hume. Dan zaman klasik berisi tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Selanjutnya, di zaman neoklasik ada teori dari Hextern, Ohlin, Stopler dan Samuelson. Selanjutnya paradoks Leontief dan yang terakhir ada teorema dari Ribczynski. Di zaman yang terakhir yaitu zaman post-neoklasik ada 10 jenis teori, salah satunya adalah hipotesis keterlambatan imitasi. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional. Perbedaan ekonomi nasional dan ekonomi internasional sendiri terletak pada segi perdagangannya, yaitu dari segi biaya pengiriman, distribusi, pengenaan pajak, transaksi, alat pembayaran, kemasan produk, dan pengantar bahasa. Nah, ada nih salah satu contoh perbedaan antara perdagangan nasional dan internasional sebagai berikut. Di perdagangan nasional, biaya pengirimannya lebih murah karena dilakukan di negara yang sama, menggunakan distribusi langsung karena jarak dan waktu yang singkat. Sedangkan di ekonomi internasional, biaya pengirimannya lebih mahal karena dilakukan antar negara, memanfaatkan perusahaan eksportir sebagai perantara atau distribusi tidak langsung. Lanjut ke materi keempat, saya akan membahas tentang sejarah asal mula terjadinya ekonomi internasional. Persoalan ekonomi internasional muncul setelah Perang Dunia Pertama usai. Pada saat itu pula, banyak negara-negara yang mengurangi jumlah impornya dengan alasan untuk mengurangi pengangguran dan melindungi industri-industri dalam negeri yang tumbuh sesudah perang. Kondisi demikian menyebabkan jumlah kegiatan perdagangan internasional berkurang dan terjadi peningkatan depresi. Pemikiran mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara di dunia.
Akibat adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadi perdagangan internasional juga yang meliputi kegiatan ekspor dan impor, barang, nilai tukar pasar valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara. Akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir. Di materi yang terakhir ini, saya akan membahas tentang asumsi-asumsi terjadinya perdagangan internasional. Jadi yang pertama, ada asumsi berupa hanya terdapat 2 negara dan 2 komoditas. Asumsi yang kedua, terdapat perdagangan bebas. Asumsi yang ketiga, mobilitas sempurna pada faktor tenaga kerja di dalam negeri, tetapi tidak bebas di antara kedua negara. Yang keempat, biaya produksi yang konstan. Yang kelima, tidak ada biaya transportasi. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan teknologi. Nah, itu tadi adalah asumsi-asumsi terjadinya perdagangan internasional. Nah, asumsi-asumsi tadi yang saya bacakan itu hanya berupa dugaan ya teman-teman. Jadi, belum terbukti kebenarannya. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini apa sih? Nah, jadi kesimpulannya adalah ilmu ekonomi internasional atau yang sering pula kita sebut sebagai ekonomi internasional kiranya dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku, transaksi-transaksi ekonomi internasional perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya. Dalam perkembangannya, ekonomi internasional juga terdapat 4 teori. Kemudian terdapat perbedaan dalam segi perdagangan nasional dan internasional. Dan juga terdapat asumsi-asumsi sederhana yang digunakan pada saat terjadinya perdagangan internasional. Baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.